pertama, marilah sama-sama kita panjatkan lagi-lagi tidak bosan-bosannya puji dan syukur kita atas segala karunia dan nikmat Allah, yang mana di hari ini, di sore hari ini yang penuh barokah ini, Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan, sehingga Bapak Ibu para ikhwan wal akhwat fillah bisa mengikuti kajian rutinitas kita bersama Gurunda Kiai Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz, yang mana pada kali ini lanjutan masih talaki surat Yasin bagian ke-17. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini dalam rangka menuntut ilmu, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga tercurah pada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Gurunda Kiai Abdul Aziz Abdul Rauf LC, mata Allah bitul hayati. Semoga kita doakan beliau Gurunda selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah umurnya, dan selalu bersama kita. Dan juga sama-sama kita hormati Gurunda Al-Mukarram Ustaz Makmuri Raksama, semoga beliau selalu diberikan kesehatan yang selalu mempelopori rumah Quran. Semoga Allah selalu berikan kemudahan kesehatan dan berkah umurnya. Dan tentunya para jamaah ikhwatun fillah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pertemuan yang sangat baik ini, marilah kita buka dengan Al-Quran suratul Fatihah. Semoga Allah selalu berikan kita keberkahan dan keridhaannya. Al-Fatihah berqabul ala hadiniyah wa ala kullatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan, akan disampaikan oleh akhina Ustadz Evi Furqon. Falyatafaddal. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang bacanya dan kita yang mendengarkannya mendapatkan curahan rahmat si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu, ikhwat wa rahfilah, alhamdulillah Gurunda kita sudah hadir. Kajian kita pada hari ini lanjutan kajian kemarin, surat Yasin bagian ke-17. Kemarin ditutup di ayat yang Gurunda bilang sampaikan adalah puncaknya surga, salam qaulam mir rabbir rahim.
Untuk itu lebih lanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kajian hari ini yang akan disampaikan oleh Bunda Kiai Abdul Aziz Abdul Rauf LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah syaitanir rajim. Assalamu qawlan min rabbir rahim. Mumtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Jemaah rahimakumullah, terakhir kita membahas betapa ridhanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang menjadi ashabul jannah, sehingga Allah menegur mereka dengan salam yang memuliakan dan menunjukkan bahwa Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang menjadi ashabul jannah, sehingga Allah mengungkapkan dirinya yang rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kata rahim juga menunjukkan bahwa orang-orang beriman sesungguhnya masuk surga semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dikatakan karena amalnya, maka nggak seimbang ya antara balasan. Ibaratnya orang kerja 10 tahun, gajinya 1 triliun misalnya, itu kan nggak seimbang. Jadi Allah ungkapkan bahwa balasan surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa harus tetap beramal? Ya karena amal-amal soleh itu ya, menghasilkan rahmat Allah. Karena Allah katakan, beristighfarlah kalian, niscaya kalian dirahmati. Laula tastaghfirunallaha ta'allakum turhamun. Berukhuwahlah kalian, niscaya kalian dirahmati. Innamal mu'minuna ikhwah fattaqullaha wa aslihu bainakum la'allakum turhamun. Ya. Jadi begitu spesialnya orang-orang yang menjadi penduduk surga itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mereka yang di dunia ya, terbiasa menjauh dari rahmat Allah ya, dan orang-orang seperti itu disebut dengan mujrimun. Mujrimun itu orang-orang yang durhaka kepada Allah. Yaitu orang-orang yang sejak di dunia saja sudah jauh dari rahmat Allah, ya. Walaupun masih ada rahmat-rahmat Allah yang sifatnya umum, tapi nanti di akhirat, ya, yang ada hanya rahmat khusus. Ima manusia itu mendapat rahmat sebesar-besarnya dengan masuk surga, atau manusia itu tidak mendapat rahmat sama sekali dari Allah, yang berarti harus bertempat di neraka, yang Allah katakan di surat Al-A'raf, kalau sudah di neraka itu jangankan minta air segelas, ya, setetes pun tidak akan dikasih.
Karena rahmat Allah di akhirat itu rahmat yang spesial hanya bagi manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada ayat ini wabtazul yauma ayyuhal mujrimun, maka ingin menjelaskan lawan katanya. Jadi kalau di awal ashabul jannah, itu adalah orang-orang yang salihun, orang-orang yang mukminun, orang-orang yang muttaqun, maka lawan katanya ashabul jannah di ayat ini adalah al-mujrimun. Ya, semoga Allah menjaga kita dari status mujrimun. Untuk orang-orang mujrimun ini, ya selain tidak mendapat rahmat, juga tidak akan mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah melihat Allah, karena Allah katakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Ya, pada hari kiamat itu, semua orang-orang yang mujrimun tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bagaimana mendapat rahmatnya, bagaimana mendapat nikmatnya, tentu semakin jauh dari kehidupan orang-orang yang mujrim. Di ayat ini dikatakan wamtazu, itu berpisahlah kalian dari orang-orang beriman. Hari ini berpisahlah kalian, wahai orang-orang yang durhaka kepada Allah, dari orang-orang beriman. Ada dua hal yang penting kita pahami di sini. Ya. Jadi kondisi wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, ini merupakan salah satu kondisi hari kiamat, ya, di mana di hari itu Allah tidak ingin terkumpulkan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Ya. Sehingga dalam banyak ayat, ya, salah satu kondisi hari kiamat adalah terpisahnya dua kelompok ini secara betul-betul mandiri. Kelompok mukminun berada di satu tempat, kelompok kafirun berada di satu tempat. Nggak mungkin kumpul. Ya. Nah, ini bisa kita baca surat Ar-Rum, ya. Wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idzin yatafarraqun. Pada hari kiamat manusia itu akan terpisah. Siapa yang betul-betul beriman, siapa yang tidak beriman. Di Ar-Rum malah dua kali, ya, disebut oleh Allah, aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu yawma idzin yasadda'un. Apa yang dimaksud dengan yasadda'un? Artinya terpisahnya antara ahlul iman dan ahlul kufur. Ya. Di surat Yunus, fenomena terpisahnya dua kelompok ini akan jelas-jelas dipisahkan oleh Allah. Fazayyalna bainahum. Allah akan pisahkan orang beriman dan orang kafir itu. Ya. Qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Setelah terpisah itu justru makhluk-makhluk yang dituhankan oleh manusia itu malah protes kepada manusia itu. Istilahnya dengan ungkapan, kalian sih ngapain kami disembah? Menyembah itu hanya kepada Allah. Kalian salah sembah sehingga kalian jadi sengsara sekarang.
kuntum iyyana ta'budun. Begitulah di hari kiamat. Kondisinya seperti ini. Nah, kondisi hari kiamat seperti ini ya, itu merupakan ya, gambaran yang masih samar ya, di dalam kehidupan manusia di dunia. Ya. Kita lihat di dunia ini, ya, semua manusia akan merasa paling benar semua. Ya. Kata yang kafir, kamilah yang benar. Kata yang Yahudi, kami yang benar. Kata yang komunis, kami yang benar, dan seterusnya. Semua ngaku paling benar. Bahkan di kalangan orang-orang yang mengaku Muslim, itu juga ya, masih macam-macam. Ya. Yang Syiah merasa paling benar, yang apa istilahnya LDII ya merasa paling benar, ya. Yang ada Islam istilahnya Bahaiyah merasa yang paling benar, yang Ahmadiyah merasa yang paling benar. Artinya apa? Di dunia manusia ya, gimana, udah terdengar? Ya, Kiai, jelas Kiai. Oh iya, alhamdulillah. Ya, ya jadi di dunia ini memang disebut dengan darul imtihan, ya negeri ujian. Semua ngaku benar, sehingga sampai ada semacam pemikiran jahat. Ya. Jadi kalau semuanya benar-benar, ya udah, ya anggap aja semua benar. Ya. Ada istilah apa? Semua agama benar. Kaitannya dengan ayat ini, Allah akan buktikan bahwa kalau kamu nggak bisa milih yang benar, nanti di akhirat Allah akan buktikan siapa yang benar, siapa yang salah, itu akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dunia ini, karena semua ngaku benar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa-doa agar kita dibimbing ke jalan yang benar. Apakah dengan ihdinas siratal mustaqim, apakah dengan Allahumma hdini fi man hadait, ya. Apakah dengan doa yang agak panjang ya. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq innaka tahdi ala man yasha'u ila siratal mustaqim. Itu semua doa-doa agar balik semua ngaku benar, kita minta tolong aja kepada Allah agar kita diarahkan kepada kelompok yang benar. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya, ya, Imam, bagaimana kita menentukan kelompok yang benar? Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya, ikutilah panah-panah musuh itu mengarah ke mana? Panah-panah orang kafir itu, Yahudinya, munafiknya, musyriknya, itu kan selalu memanah kaum muslimin. Ya. Istilah ayatnya yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim, bahwa orang-orang kafir itu selalu berusaha memadamkan, menunjukkan kebencian yang luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Maka ketika ada kelompok muslimin yang selalu dibidik terus oleh kejahatan orang-orang kafir ini, dibully, dimarginalkan, disusahkan hidupnya, itulah insya Allah ya, muslimin yang
disebut oleh Al-Quran, Inna dina indallahi Islam. Sebaliknya kalau ada kelompok muslim justru dimanja-manjain oleh orang kafir, dikasih ini, dikasih itu, hati-hati ya. Hati-hati ya, kelompok muslim seperti ini ya pasti ya muslim yang biasanya diperalat untuk ya, kejahatan orang-orang kafir itu sendiri. Sehingga otomatis ketika kita ya, diarahkan oleh Allah kepada Islam ya, yang diridhai oleh Allah seperti yang disebut di surat Al-Maidah, wa raditu lakumul Islam madina. Memang kita harus siap menghadapi kejahatan orang kafir. Tapi Al-Quran sendiri sudah mengajarkan kepada kita supaya Allah melindungi kita dari kejahatan orang kafir. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Kita selalu menyatakan ikrar bahwa kita tidak ingin mendukung orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita selalu membuat pernyataan raditu billahi Islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini semua untuk meyakinkan kita ya bahwa inilah Islam yang benar-benar diridhai oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam madina, Islam yang disebut oleh Allah dalam ayatnya inna dina indallahil Islam. Sehingga di dunia ini betapapun ya sebagian manusia harus abu-abu memilih sebetulnya Islam yang seperti apa ya yang harus saya pilih ya. Akhirnya insya Allah kita diarahkan kepada keislaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kondisi antara ya, al-haq dan yang batil, Islam dengan kekufuran di dunia. Sementara nanti di akhirat Allah akan buktikan langsung ya, siapa yang betul-betul dalam kelompok keislaman yang diridhai oleh Allah, siapa yang di dalam kekufuran yang dimurkai oleh Allah. Ya. Inilah yang dimaksud wa'azul yaum ayyuhal mujrim. Dulu kami di dunia bisa saja ngaku-ngaku kami yang benar. Bahkan di surat Ghafir itu sampai Fir'aun pun mengaku kami yang paling benar. Musa itu salah. Ya. Musa itu merusak agama, merusak keyakinan kalian. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Kata Fir'aun menuduh Musa alaihissalam. Musa itu merusak tatanan kehidupan. Yang benar itu kami. Maka ya di zaman itu yang yakin dengan Musa menjadi pengikut Musa. Ya. Yang nggak yakin ya jadilah dia pengikut Fir'aun. Yang waktu itu ya memang terkesan kayak samar-samar ya. Sebenarnya siapa sih yang benar? Ya. Maka di akhirat nanti dengan fenomena ayat ini wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan buktikan ya. Misalnya kelompok Musa lah yang dimaksud dengan inna ashabal jannah ya. Dan kelompok Fir'aun lah yang disebut dengan al-mujrimun ya. Yang otomatis ya, saat itu ya, Allah akan pisahkan dari kelompok Musa alaihissalam. Kenapa harus diusir seperti itu? Ya,
Karena saat itu ya sebenarnya kelompok Fir'aun ya baru tersadarkan ternyata menjadi pengikut Musa yang benar, pengikut Musa yang aman, ya, pengikut manusia yang akan diridhoi oleh Allah, dirahmati. Sehingga mereka mencoba mencari-cari celah untuk bergabung dengan kelompok pengikut Nabi Musa alaihissalam, ya. Sehingga mereka saya kiati dengan ini ya, kiatin tanpa kamera kali ya. Katanya kecil suaranya. Coba guru nggak pakai kamera. Ya, jadi mereka mencoba untuk bergabung sehingga saat itulah mereka diusir oleh Allah. Kan kalian mujrimun, ngapain gabung-gabung di sini? Berpisahlah kalian. Ya. Nah begitulah di zaman Rasulullah ya, manusia ada yang abu-abu menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau menjadi pengikut Abu Jahal itu kan saat itu abu-abu ya. Maka nanti di akhirat otomatis mereka-mereka yang pendukung Abu Jahal di akhirat sudah pasti dalam sebuah kesadaran ya, dalam sebuah kesadaran penuh, ternyata yang benar itu adalah menjadi pengikutnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika mereka berusaha bergabung ya mereka diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, ya kalian harus terpisah ya. Nggak bisa ngumpul di sini kan. Ini suasana seperti ini juga disebut di surat Al-Qasas juga ya. Sehingga dampaknya mereka nanti setelah terkumpul sesama mujrimun itu, setelah terpisah dari kelompok mukminun, mereka terkumpulkan dengan kelompok mujrimunnya, maka dalam kehidupan mereka itu akan terjadi saling mengecam, saling menggugat, ini gara-gara kalian kami sampai bisa seperti ini ya. Suasana ini juga banyak dijelaskan oleh Al-Quran ya, misalnya di surat Saba misalnya ya. Walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul ya. Jadi setelah orang-orang yang durhaka kepada Allah itu terpisah, maka kehidupan mereka akan saling menggugat, saling mengecam, ini gara-gara kalian ya kami jadi seperti ini, yang digugat pun nggak mau menerima ya kenapa kalian dulu mau ikut ya. Maka salah satu bahasa gugatannya itu adalah yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru lakunna mu'minin ya. Kalau saja kami dulu tidak mengikut kalian, tentu kami sudah menjadi orang-orang beriman. Akhirnya kata tokoh-tokohnya itu, anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin, katanya ya. Lagian dulu kalau kalian nggak mau ikut kami juga nggak akan menghalangi kalian ya, nggak akan ngejar-ngejar kalian ya. Kami kan hanya mengajak, katanya. Kalau kalian mau memilih sebagai orang beriman dulu di dunia, kami juga nggak bisa menghalangi kalian. Ya. Kalian aja memang orang jahat ya. Sehingga kita punya kesamaan. Kami orang jahat, kalian juga orang jahat. Ya, kita ketemu. Ya, makanya di sini
dalam banyak ayat kita disuruh selektif memilih persahabatan, memilih komunitas, karena di balik sebuah komunitas itu juga menjadi salah satu penentu apakah kita itu min ahli jannah atau min ahli nar. Wal'iyadzubillah. Dan ayat-ayat seperti ini ada di surat Shad, ada di surat Al-A'raf, ada di surat Az-Zukhruf, ada di surat Al-Ankabut, banyak sekali ya. Setelah mujrimun itu dipisahkan, maka mereka saling gugat-menggugat, saling menyalahkan, ya, saling marah satu dengan yang lain. Tapi di surat Az-Zukhruf Allah katakan itu tidak terjadi kepada orang-orang beriman. Ya. Yang terjadi kepada orang beriman justru mereka saling bernostalgia. Ya. Apakah dulu kita ngaji ya, dulu kita sama-sama mau mempelajari Al-Quran dan seterusnya. Dulu kita sama-sama merasakan bagaimana satu tausiah itu membangun rasa takut kepada Allah. Nah, suasana-suasana seperti itu dijelaskan di surat At-Tur ya. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum dan seterusnya. Ya. Itulah apa yang bisa kita pahami dari wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Maka Allah menjelaskan kenapa ada manusia-manusia yang menjadi mujrimun. Ya. Maka salah satunya karena dia lebih senang beribadah kepada syaitan. Maka ayat berikutnya mengatakan alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi terjerumusnya manusia menjadi kelompok mujrimun ini tidak lepas dari upaya syaitan yang selalu berusaha menjerumuskan mereka ke jalan yang sesat. Dan Al-Quran sudah mengingatkan hati-hati ya. Kamu dijerumuskan atau disesatkan oleh syaitan. Khusus di ayat ini ya, Allah memberi satu upaya motivasi ya, agar manusia itu ya, tidak terjerumus kepada godaan syaitan yang berusaha agar kita beribadah kepadanya. Ayatnya mengatakan Allah ta'budu alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Kenapa diistilahkan dengan ibadah? Ya, karena ibadah itu adalah kesiapan manusia untuk taat sekuat-kuatnya, ya. Sesempurna-sempurnanya itu disebut dengan ibadah. Ya. Jadi begitulah seharusnya dengan pengertian beribadah kepada Allah. Artinya kita siap setaat mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka sebaliknya ketika manusia lebih taat kepada syaitan daripada kepada yang lain, ya, maka Al-Quran mengistilahkan berarti manusia itu beribadah kepada syaitan. Ya. Dan ini istilah lama sebenarnya ya, istilah yang sudah disosialisasikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya abati la ta'budis syaitan.
wahai ayahku, jangan beribadah kepada syaitan. Maksudnya apa? Jangan taati apa maunya syaitan. Ya, karena hakikat ibadah adalah ya melakukan ketaatan yang semaksimal mungkin. Yang jika itu diarahkan kepada Allah, mulialah manusia itu. Ya. Sebaliknya jika itu diarahkan kepada syaitan, maka manusia akan menjadi mujrimun, ya, yang nanti balasannya jahannam. Karena kamu menjadi penyembah syaitan, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islahal yawma bima kuntum takfurun. Ya. Maka agar kita tidak menyembah, tidak beribadah kepada syaitan, Allah motivasi dengan ungkapannya alam a'had. Ya. Ya. Alam a'had. Kalau bahasa kita apa itu alam a'had itu? Bukankah sudah saya wanti-wanti? Ya. Sudah diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Itu alam a'had. Ya. Ya, buktinya apa? Bahwa buktinya baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, melimpah ruah ya penjelasan-penjelasan. Hati-hati setan, hati-hati godaan setan, hati-hati godaan setan. Ya, ya. Al-Quran sampai menurunkan sebuah surat agar kita terlindungi. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Ya, hadis juga demikian. Ya. Ya, selain diingatkan hati-hati, hati-hati, hadis juga menjelaskan ya agar kamu terlindung dari setan. Ayo baca ayat kursi, ayo baca akhir surat Al-Baqarah, baca tahlil la ilaha illallah la syarikalah. Itu semua ya, berfungsi melindungi dari setan. Ya. Itu yang pertama. Ada ungkapan alam ahad. Ya. Ya. Sehingga pembaca Al-Quran ataupun penghadir atau yang rajin hadir majelis taklim, insya Allah ya, berulang-ulang ya. Ya, berulang-ulang bahkan di akhir surat Luqman disatukan antara takwaan dengan waspada godaan syaitan ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Apa yang maksud dengan wala yaghurrannakum billahil gharur? Hati-hati godaan syaitan ya. Kalau kamu ingin bertakwa kepada Allah, waspada dari godaan syaitan yang diistilahkan di akhir surat Luqman itu wala yaghurrannakum billahil gharur. Nah, itu salah satu alam a'ad ya. Kemudian dengan motivasi ya Bani Adam. Ya. Apa Bani Adam artinya? Manusia, ya. Anak-anak cucunya Adam, ya. Ya, kita semua ini adalah Bani Adam. Ya. Ya. Kata Bani Adam itu sendiri harus difahami satu motivasi agar kita ya selamat dari godaan syaitan. Ya. Motivasinya apa? Motivasinya ya awas jangan mengulangi apa yang terjadi kepada Adam bapak kita. Ya. Bapak kita dulu dikeluarkan dari surga karena syaitan. Ya. Wala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Sudah diingatkan, hati-hati jangan sampai tergoda oleh syaitan. Kamu akan keluar dari surga ini. Ya. Maka ayat-ayat yang seperti ini, sebagaimana yang juga ada di Al-A'raf,
ya. Ya, diulang-ulang juga kan, ya Bani Adam la yaftinannakum syaitan, ya. Ya. Ya, itu semua mengingatkan apa yang sudah pernah terjadi kepada Nabi Adam, ya, kakek moyang kita, ya, ya. Dan bagaimana syaitan juga berjanji untuk berusaha menyesatkan semua keturunan Adam, ya. Sehingga kalau kamu memang merasa Bani Adam, berarti kamu itu memang sejak zaman dahulu, ya, jutaan abad yang lalu, kamu itu sudah menjadi target oleh setan, ya. Sehingga dengan ungkapan ya alam a'had ilaikum ya Bani Adam, hendaklah kamu, ya, mengenang kembali apa yang pernah terjadi kepada ayah kita Nabiullah Adam alaihissalam, ya. Ya, maka orang beriman jangan mau terjerumus dua kali. Cukuplah Adam, ya, ya. Dan kita berusaha untuk menghindari, ya. Kalaupun juga mengalami apa yang dialami oleh Nabi Adam, ya, tergoda oleh syaitan, terjerumus ke sebuah kemaksiatan karena tidak terlepas dari godaan syaitan, maka tiru juga apa yang dilakukan Nabi Adam. Ya, apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah betapapun sudah salah kalau bertobat, maka manusia itu berhak dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah karena ungkapannya, pengakuan salahnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Kemudian yang kedua, dibalik kata ya Bani Adam, ya, itu mengandung kata takrim, ya, pemuliaan, ya, bahwa, ya, aslinya manusia itu, ya, atau manusia itu kalau bisa menjaga dirinya dari godaan syaitan, ya, maka dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, ya. Ya, maka diistilahkan dengan Bani Adam, ya. Sebagaimana di surat Al-Isra juga disebut walaqad karramna Bani Adam, ya. Kami telah muliakan anak cucu Adam itu, ya. Ya, dengan fasilitas yang Allah berikan, ya. Sementara di sini maksudnya kemuliaan Bani Adam itu apabila dia bisa menjaga dirinya dari godaan syaitan, ya. Ya. Jadi ayatnya berbunyi alam a'had ilaikum ya Bani Adam, ya. Maka seharusnya kata alam a'had ilaikum ya Bani Adam ini menjadi motivasi bagi orang-orang beriman agar tidak beribadah kepada syaitan. Allah ta'budus syaitan, ya. Innahu lakum aduwwum mubin, ya. Maka dalam banyak ayat juga dijelaskan apa saja, ya, upaya-upaya setan itu agar manusia menyembah dirinya, ya. Maka salah satu kata yang sering diulang dalam Al-Quran adalah kata zayyana, ya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Kata zayyana itu, zayyana lahumus syaitan itu ada di An-Naml, ada di An-Nahl, ada di Al-An'am, ya. Intinya, ya, salah satu trik setan dalam menggoda manusia, ya, bagaimana sebuah kemaksiatan itu dihias-hias, ya,
sehingga manusia tidak merasakan jeleknya. Ya, ya. Betapapun ya, katakan maksiat zina misalnya itu menjijikkan ya. Tapi kalau orang sudah terperangkap kepada trik setan zayyana, ya, manusia tidak merasa jijik lagi. Ya, ya. Ya, ini penting ini ya, istilah ini ya, karena ya ada istilah Valentine itu ya, ya hari kasih sayang ya. Padahal aslinya mah hari maksiat ya, ya. Aslinya hari maksiat, hari zina ya, ya. Ya. Dari maksiat yang kecil sampai maksiat yang terbesar di balik Valentine itu ya. Tapi begitulah setan wazayyana ya. Jadi sesuatu yang aslinya jelek ya dihias sedemikian rupa ya, dibantu oleh setan-setan manusia sampai istilahnya pun diperhalus ya. Hari kasih sayang ya. Ya. Kalau mau kasih sayang suami istri ya, ya. Adapun kasih sayang yang enggak ada hukum ya, belum ada kehalalan itu mah hari maksiat, hari zina dan lain sebagainya ya. Rasulullah pernah juga mengatakan di akhir zaman nanti ya, minuman keras itu ya bisa jadi sudah enggak disebut minuman keras lagi ya, ya. Apa minuman penghangat, apa minuman penyegar dan lain sebagainya ya. Ya. Ya itulah upaya-upaya zayyana ya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan-setanlah yang berusaha menghias-hias perbuatan-perbuatan jahat manusia sehingga yang aslinya jelek manusia merasakannya seakan-akan baik ya. Di surat Al-Isra dengan istilah istafziz ya. Istafziz ya. Atau istilah lainnya istifzaz. Istifzaz itu apa ya? Ya. Manusia dibuat ringan ya. Ya. Kalau untuk amal soleh berat banget. Tapi kalau untuk kemaksiatan ringan sekali ya. Maka ini salah satu trik agar manusia menyembah setan ya. Atau lebih taat kepada setan. Wastafziz man istata'ta minhum ya bisautika ya. Bahwa setan selalu mempopulerkan sebuah kemaksiatan itu ya, sehingga tidak terasa lagi itu sebagai kemaksiatan. Dampaknya manusia menjadi merasa enteng-enteng saja melaksanakannya. Naudzubillah ya. Disinilah apa yang disyaratkan adalah surat An-Nas ya. Kamu harus serius ya, seserius-seriusnya dalam meminta tolong kepada Allah dari godaan setan ya. Min syarril waswasil khannas ya. Ya, ibarat kita melapor sebuah permasalahan ya. Ketika permasalahan itu masih kecil ya lapornya ke RT. Kalau agak gede ke RW ya. Agak gede lagi ke Polsek, agak gede lagi ya. Jadi setiap laporan dilaporkannya biasanya selalu disesuaikan dengan bobot permasalahannya ya. Maka cukuplah apa yang dijelaskan oleh surat An-Nas ya. Kita melaporkan kejahatan setan itu kepada siapa? Ya, kepada Allah, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas ya. Ini sudah jelas menunjukkan bahwa ya harokah ya, gerakan setan di dalam menyesatkan manusia itu sungguh sangat dahsyat, sehingga Allah katakan kamu harus sering-sering minta tolong saya ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ya. Ya. Karena jika tidak ditolong oleh Allah ya tadi ya, kena gerakan penghiasan kejahatan manusia
kalah. Kena kegiatan atau gerakan membuat maksiat itu terasa ringan, nggak dosa lagi, manusia itu kalah. Ya. Apalagi ya, wa ajlib alaihim bi khailika, ya. Demi manusia itu terjerumus dalam kejahatan, ya. Setan itu melakukan upaya pengeroyokan, ya. Wa ajlib alaihim bi khailika, ya. Jadi yang kerja bukan 1-2 setan, ya. Mereka terorganisir, ya. Sampai dikatakan di ayat ini ada pasukan kudanya, ada pasukan pejalan kakinya. Ajlib, ya, rekrut, ya. Ayo kita goda manusia ini, ya. Kita jerumuskan manusia ini dan seterusnya, ya. Ya. Kemudian yang keempat, wasyarikhum, ya. Terlibatlah kamu kepada pekerjaan manusia itu, ya. Ya. Terlibat, ya. Apakah khususnya bagi yang sibuk dalam urusan harta, ya, bagaimana manusia itu biar tidak selektif dalam urusan halal haram, ya. Pokoknya ada uang, ambil saja, ya. Mau celengan masjid, kalau mau curi saja, ya. Mau dana umat, kalau mau curi saja, ya. Nah, itu tidak terlepas dari wasyarikhum fil amwali wal aulad, bagaimana setan melibatkan dirinya kepada manusia, baik urusan hartanya maupun urusan anak-anaknya, ya. Ya. Setan juga selalu berusaha bagaimana anak-anak orang beriman itu dari sejak kecil, ya, jangan sampai tertarik kepada nilai-nilai keimanan, ya. Sebaliknya lebih tertarik kepada nilai-nilai kekufuran, kemaksiatan, ya. Ya, ibarat pemain bola, ya. Pemain bola itu biasanya oleh klub-klubnya direkrut dari anak-anak, ya. Pemain bulu tangkis biasanya juga direkrut dari anak-anak, ya. Sehingga masa latihannya panjang katanya, ya. Ya, begitu juga setan, ngerti juga setan itu begitu untuk membentuk orang seperti yang jahat-jahat terhadap Islam itu, ya, ya, itu direkrutnya dari sejak kecil, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan direkrutnya sejak benih itu diletakkan di rahim, ya, di rahim wanita, ya. Ya, Rasulullah mengatakan ketika suami itu tidak berzikir kepada Allah, tidak baca basmalah, meletakkan benihnya, maka sesungguhnya setan ikut meletakkan benihnya di rahim wanita itu, ya. Sehingga lebih mudah bagi setan untuk menggodanya. Sebaliknya Rasulullah mengatakan ketika tidak lupa meletakkan benihnya itu dengan berzikir kepada Allah, maka tertutuplah bagi setan itu untuk menggoda bayi itu, ya, ya sampai dia dewasa, ya. Nah, karena itu, ya mungkin ada yang lupa, ada yang nggak ingat dan seterusnya, ya, ya. Maka masih ada peluang berikutnya, ya. Bagaimana bayi ketika lahir itu setiap yang melihatnya disuruh berdoa, ya. Kalau bayinya laki, u'idzuka. Kalau bagi bayinya perempuan, u'idzuka bikalimatillahi tammah, ya. Min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah, ya. Ya Allah, aku perlindungkan bayi ini kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, ya. Dari syaitan, dari bahaya binatang yang membahayakannya, dan dari bahaya mata yang jahat yang bisa mempengaruhi satu penyakit dalam diri manusia yang disebut dengan al-ain, ya. Jadi luar biasa, ya, upaya ajaran Islam baik Al-Quran maupun Sunnah, ya,
mengingatkan ya bagaimana agar orang beriman itu aman dari godaan syaitan. Ya. Oleh karena itu Allah katakan alam ahad ya, ya. Ya, kalau bahasa kita kurang apa sudah saya ingatkan manusia itu agar tidak mujrimun ya, ya agar tidak disesatkan, tidak dijerumuskan kepada kejahatan bahkan kepada neraka ya, ya oleh syaitan ya. Karena nanti dijelaskan di Ibrahim ayat 22 bahwa syaitan akan menjelaskan kepada manusia-manusia yang dulu disesatkannya ya bahwa saya nggak bertanggung jawab ya. Kan dulu saya menggoda kalian nggak maksa, kalau mau silakan, kalau nggak mau kan nggak apa-apa, saya nggak bisa maksa. Jadi jangan salahin saya, fala talumuni walumu anfusakum, salahkan kalian sendiri ya. Baik jamaah rahmakumullah, inilah petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang bisa kita pahami agar kita semakin kokoh di dalam posisi inna ashabal jannah ya, dan semakin jauh dari kelompok al-mujrimun ya, yang nanti di akhirat sudah pasti dipisahkan ya, sehingga kalau di dunia ini kita sudah memisahkan duluan ya, dalam arti nggak mungkin saya bergabung dengan mereka, nggak mungkin saya mencintai mereka, maka insya Allah akan mengantarkan kepada keamanan kehidupan insya Allah ya. Baik, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Kiai atas paparan ilmunya pada sore hari ini. Ditutup tadi di ayat ke-60. Para Bapak Ibu, ikhwat, ya ada yang bertanya? Ikhwan wa akhwat, mungkin ada yang bertanya, silakan melalui chat boleh. Atau mau tanya langsung pada Gurunda, silakan. Ini Gurunda, kita sering dengar para kiai menyampaikan bahwa ada tataran golongan setan itu menggoda. Kalau orang biasa, setannya golongan biasa. Tingkatannya kiai mungkin setannya lebih agak selevel kiai. Itu gimana Ustaz? Kiai, jawaban seperti itu tentang golongan-golongan setan itu menggoda manusia sesuai dengan tataran tingkatan statusnya gitu Kiai. Ya, saya kira itu hanya sebuah kesimpulan ya. Dan tidak mustahil kesimpulan itu memang ada benarnya ya. Tapi nas yang eksplisit seperti itu memang nggak ada ya. Tapi sebagai sebuah kesimpulan mungkin saja ada benarnya ya. Di mana letak benarnya ya? Ya, pertama Al-Quran ataupun hadis membagi ada setan ya, ada setan biasa, ada setan marodah ya. Setan marodah itu setan yang betul-betul ya, kalau istilah kita itu penjahat kakapnya gitulah ya. Jadi adanya marodatus syaitan, kelas-kelas kakap ya, maka itu ya, sebentar ya. Ya, jadi ada istilah marodah ya. Marodah itu setan-setan yang kelas kakapnya gitu ya, kelas elitnya ya. Yang banyak yang disebut di mana, di hadis-hadis Ramadan ya. Hadis Ramadan setan itu diikat ya.
Setan yang mana diikat? Di hadis lain disebut ya, setan-setan yang marodah, ya, setan-setan yang kelas kakapnya, ya, kelas elitnya, ya. Dari situ bisa dibenarkan lah, ya, kesimpulan seperti itu, ya. Kemudian dalam hadis Muslim juga dikatakan, ya, bahwa ya, tiap hari iblis itu melepas pasukan-pasukannya, ya, ya. Nah, di balik pasukan-pasukan itu dijelaskan dalam hadis Muslim itu, ya, kalau antum buka tafsir ayat kursi, ya, misalnya di Ibnu Katsir, hadis ini dibahas, ya. Ya, setan itu punya pasukan-pasukan pasukan-pasukan khususnya gitulah, ya. Ya. Ini pasukan khusus menggoda orang sholat, ini pasukan khusus menggoda orang biar berzina, ini pasukan khusus yang paling istimewa bagi iblis itu pasukan khusus yang menghancurkan rumah tangga, ya. Ya. Karena disebut di hadis itu tidak ada laporan yang paling membuat iblis itu bahagia ketika ya setan-setan yang spesialis menghancur rumah tangga itu menyatakan saya telah berhasil merusak sekian. Ya. Saya kira kesimpulan itu tidak terlepas dari nas-nas seperti ini, ya. Kemudian juga ketika sebuah proyek itu, ya, istilahnya sangat super, ya, maka memang yang turun iblis, ya, yang turun iblis. Dan itu disebut dalam hadis, ya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah, ya, ya, Rasulullah bersama Ali berusaha mengkiati bagaimana aman, ya, sementara Abu Jahal dan kawan-kawannya lagi istilahnya lagi rapat, ya, ya, bagaimana ya cara membunuh Muhammad ini yang baik, ya. Maka ya, saat rapat itu hadir, ya, seorang yang tidak dikenal di Makkah itu, ya, terkesan dia adalah orang dari jauh, ya, dengan penampilan seorang tua yang bijak, ya, yang kemudian orang tua inilah yang memberi ide yang cemerlang, ya. Gampang cara membunuh Muhammad itu, ya, bunuhnya rame-rame aja, ya, jangan yang membunuh cuma kabilahnya Abu Sufyan saja atau Abu Jahal saja, ya, bunuhnya rame-rame sehingga nanti Bani Hashim akan kesulitan menggugat siapa, ya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kamu tahu siapa kakek-kakek itu yang berhasil menyusup menjadi anggota rapat di Abu Jahal itu? Itulah iblis, ya. Subhanallah, ya, untuk upaya membunuh Rasulullah SAW sampai perlu iblis sendiri yang turun, ya, ya, yang ternyata yang kata orang setan itu hebat, iblis itu hebat. Tapi kalau sudah berhadapan dengan hamba-hamba Allah yang soleh, maka semuanya gagal, ya, ya, berusaha atau rekayasa rencana membunuh Rasulullah SAW akhirnya gagal karena Rasulullah sudah berangkat lebih awal. Ternyata yang ada di rumah itu, ya, adalah Ali bin Abi Thalib yang menggunakan selimut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikira itu Rasulullah, ya, sehingga menunggu sampai keluar, ternyata nggak keluar karena memang di situ Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam. Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari para godaan setan, kayak ya. Ini kayak ada yang bertanya, izin bertanya Gurunda, bagaimana caranya, triknya supaya kita segera menyadari bahwa kita sedang digoda setan gitu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas mungkin kita sadar, wah ini digoda setan nih. Bagaimana caranya gitu sebelum setan menggoda kita lebih jauh, gitu Kiai. Dari Ibu Yuli ini. Kan disebut di surat akhir Al-A'raf, disebut surat Fussilat.
Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Ya. Saat kamu sudah berada dalam sebuah kemaksiatan, berarti kamu sudah kena perangkap setan. Ya. Ya. Jadi jangan diterusin kalau sudah ya sebutlah misalnya naudzubillah, semoga Allah melindungi kita. Saya ingin berbuat maksiat, kebetulan tempat maksiatnya itu harus pergi 10 kilo dari rumah ini misalnya ya. Maka saat Anda pergi itu berarti Anda sudah kena perangkap setan ya. Maka ya kamu hendaklah berlindung kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah dari setan ya. Ya. Harapannya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, kamu segera berhenti, tidak melanjutkan ya. Tapi kalau kamu sudah jelas dari awal, saya mau ke tempat A itu untuk maksiat niatnya ya, udah sadar ya, saya kok jadi mau bermaksiat begini ya, tapi kita tidak menghentikan kepergian itu, maka setan akan terus melancarkan trik-triknya ya. Apakah trik tazyin ya, wazayyana tadi ya. Cuma dosa kecil ini, nanti juga bisa taubat ini, kan masih muda ini. Kalau diikuti terus ya udah ya terjerumus ya. Walaupun kalau menurut saya lebih bagusnya memang perbanyak zikir ya. Khususnya zikir-zikir yang direkomendasikan penjagaan dari setan. Artinya kita lebih baik menggunakan metode-metode preventif ya. Belum menggoda, kita sudah dipagari dulu oleh Allah ya, supaya nggak bisa digoda. Baca ayat kursi, baca secara umum berzikir, insya Allah itu melindungi dari godaan syaitan. Wabil khusus zikir-zikir seperti ayat kursi, tahlil la ilaha illallah la syarikalah 100 kali ya. Itu jelas baik setan yang sifatnya menjerumuskan kemaksiatan maupun setan yang digunakan oleh orang lain untuk mensihir manusia ya, untuk menyakiti manusia ya. Itu memang sangat terjadi kalau sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tapi insyaallah jika kita bentengi diri kita ya, termasuk baca Quran ya. Bagaimana baca Quran itu tidak membentengi, karena setiap baca Quran pasti ada ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Sehingga setiap kali baca Quran selalu kita sudah membentengi diri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang menyuruh kita baca Quran mulainya dengan bentengi diri dari setan, Al-Quran ya. Apa itu? An-Nahl 9 ya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam. Oke, tadi Bu Yuli sudah terjawab ya. Jadi menurut Gurunda bahwa kuncinya adalah kita memperbanyak istighfar ya, agar kita terhindar dari godaan syaitan. Satu lagi nih Kiai, ada yang bertanya dari Ibu Aminah, kelompok-kelompok Muslim yang merasa benar semua ketika di dunia. Bagaimana ciri-ciri kelompok yang diridhoi Allah dibuktikan nanti di akhirat? Gitu Kiai. Pertanyaan dari Ibu Aminah. Ya tentu kelompok-kelompok Muslim yang tidak terjerumus ke dalam nilai-nilai kekufuran, ya. Maka yang ngaku-ngaku Muslim itu tapi ada kekufuran atau istilahnya terjerumus kepada akidah yang batal istilahnya, yang nggak sah, ya otomatis masuk mujrimun, ya. Misalnya Allah tetapkan ya
Nabi yang terakhir itu hanya Rasulullah. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Tapi ada kelompok Muslim yang nggak mau menerima ayat ini. Nggak bisa. Yang terakhir ini, Ghulam Mirza Ahmad ini. Ya. Ini sebenarnya secara akidah sudah batal ya. Ya. Ya, bagaimana di akhirat? Ya, Allah sendirilah yang tahu bagaimana. Ya. Yang jelas kalau sudah batal ya nggak bisa masuk kepada kelompok Muslim ya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada istilah Khawarij. Ya. Khawarij itu terkenal dengan bacaan Qur'annya yang luar biasa. Sholatnya, puasanya, tahajudnya luar biasa semua dah. Ya. Pokoknya semua sahabat mengatakan ya kita nggak ada apa-apanya. Ya. Cuma satu, ya. Ya. Siapa yang nggak gabung di kelompok mereka, maka mereka anggap kafir. Ya. Ya. Termasuk Ali bin Abi Thalib sendiri, ya. Ya sahabat ini masuk surga, ya. Itu dianggap musuh utama bagi Khawarij. Sehingga bagi mereka kalau bisa membunuh Ali bin Abi Thalib itu sebuah amal soleh yang luar biasa. Dan itu akhirnya dilakukan. Ya. Terhadap kelompok ini apa kata Rasulullah? Kalau saja saya hidup saat mereka hadir, saya akan terjun ikut memerangi mereka. Ya, berarti apa? Berarti di situ mengandung kesesatan yang nyata. Ya. Apalagi kata Rasulullah, hum kilabun nar. Ya. Mereka lah bagaikan anjing-anjing neraka. Ya. Hum kilabun nar. Ya. Jadi tentu Allah sudah punya kriterianya, ya. Kriteria ya bagaimana berakidah secara benar dan bagaimana berakidah yang salah, ya. Sehingga yang salah otomatis walaupun ya labelnya ya benar ya nggak terima, ya ibaratnya ya katakan minyak babi ya tapi dilebilin cap ya. Misalnya minyak cap sapi misalnya. Kalau babi ya babi aja. Walaupun ditulis cap sapi, walaupun ditulisin ya halal 100%. Kalau itu memang babi ya babi aja. Ya, ya seperti itulah. Maka disinilah sebagian sahabat sampai berdoa serius ya. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar-benar agar kami bisa mengikuti. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Yang salah tunjukkan kepada kami yang salah biar kami bisa menjauhkan diri darinya. Ini aslinya ini populer sebagai doa dari Rasulullah, tapi yang benar bukan dari Rasulullah. Yang benar itu dari sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf nggak bisa tampil di kamera karena memang dalam perjalanan. Saya tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. Allahumma dzakirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Amin. Min du'ain la yusma'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kiai. Recording stopped. Ikhwan wal akhwat fillah. Alhamdulillah kajian kita sudah berakhir. Mudah-mudahan kita termasuk ashabul jannah, tapi bukan termasuk orang-orang golongan mujrimun.
Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bibin? Alhamdulillah Pak Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya, syukran.